pada hari ini kita bakalan ngomongin apa yang udah kita janjiin pada minggu lalu, which is kita bakalan bongkar-bongkar lagi gitu ya. Rahasia perusahaan. Rahasia. Semisal gini, ada range gaji 4 sampai 5 gitu dengan job description pertama graphic design gitu lah. Tapi tiba-tiba disuruh videographer gitu. Nah, ini kan udah beda ya. Anggapannya kita di sini nambah job desk gitu kan. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, jadi rutin gitu karena dianggap bisa. Nah, menurut Kak Sydney ini, bisa nggak sih kita negosiasi gaji lagi walaupun mungkin di luar kontrak gitu? Oke, ini agak susah ya pertanyaannya. Dan kalau misalkan kita mau keluar juga ya, ini berarti sudah perjalanan ya, sambil kerja terus habis itu dan kita mau keluar kebetulan mau berpisah dengan peluang lain gitu. Itu juga usahakan kita itu nggak meninggalkan masalah di perusahaan yang lama. Karena siapa tahu kan nanti kita butuh surat rekomendasi, kita perlu referral buat gitu kan. Seringkali sekarang kalau misalkan kita memang mau apply ke perusahaan baru, perusahaan itu akan menghubungi perusahaan lama kita gitu. Maxians, jumpa lagi dengan kita di hari Kamis dalam sesi Maxi Mood On. Gini aja saya Maxi Mood On. Oh, Maxi Mood On. Oke, ini kan C tapi. Maxi Mood On. Oke, gini. Ketemu handsign baru ya setiap syuting ya. Kan mengikuti gitu ya, kita kan bisa adaptasi gitu. Oke, kita kembali lagi di episode kali ini yang mana kita udah ganti baju ya. Kayak yang sesi part lalu kan Sydney minta part 2-nya ganti baju dulu gitu. Beneran ganti baju sekarang? Beneran ganti baju sekarang. Ya, kembali lagi kita ini lagi sama Kak Sydney, Head of Manager-nya Maxi Academy. Head of Marketing, Head of Manager. Sorry, editor tolong diedit ya. Oke, Kak Sydney bisa say hi lagi ke para Maxians. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sydney gitu ya. Di sini saya in charge di bagian marketing. Oh iya. Gitu. Jadi kita satu divisi guys. Oke, satu divisi. Jadi bisa dibilang saya ini berada di bawahnya divisi marketing, yakni di bawahnya satu tim lah. Satu tim ya. Saya under lead-nya Kak Sydney ini gitu. Oke. Nah, pada hari ini kita bakalan ngomongin apa yang udah kita janjiin pada minggu lalu, which is kita bakalan bongkar-bongkar lagi gitu ya. Rahasia perusahaan. Perusahaan. Bukan. Itu biasanya Maxi News. Bukan. Ini kita lebih bahas masalah seluk-beluk ketika kita dalam dunia kerja ya. Dan sebelumnya kita sudah memasuki dari fase pendaftaran kerja gitu kan. Sekarang kita ketika sudah interview gitu, masalah kontrak kerja kontrak kerja. Awal masuk kerja gitu ya. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan waktu pendaftaran nih? Waktu penandatangannya. Jadi sebenarnya gini, kemarin kita tuh udah buat Maxi Talks tentang kontrak kerja. Specifically gitu ya. Saya juga belajar banyak di situ, tapi dari sisi pandang hukum yang harus diperhatikan itu, saya bukan expert ya, ini disclaimer, saya bukan expert tapi ini sisi praktisnya bisa kita kerjakan lah ya. Yang perlu diperhatikan tuh pertama yaitulah kompensasi yang dikasih, benefitnya ada apa aja. Dan yang kamu sudah setujui. Terus biasanya tuh ada pasal-pasal yang memang harus diperhatikan. Yang paling simpel itu kayak biasanya kan ada Indonesia version sama Inggris. Nah itu kalian harus cek Inggrisnya itu pas nggak? Karena bisa aja pengertian Inggris nanti jadi beda gitu loh, dari kata-kata. Iya, beda translation gitu ya. Benar. Terus ada hal lain juga ya, secara detailnya, secara mungkin perjanjiannya, kurun waktu kamu bekerja sesuai nggak sama waktu kamu discuss sama HR-nya. Gitu sih, yang basic ya. Basic. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, cek Maxi Talk. Oh gitu. Udah muncul episodenya baru. Nanti kita munculin. Nanti kita munculin. Rekamannya ada sih, tapi kita tinggal munculin aja lah ya. Oh iya, biasanya paling atas di live-nya Maxi gitu. Academy. Oke. Anyways, kalau menurut aku tuh biasanya kita waktu interview sama HR gitu kan. Itu sama HR kalau udah cocok atau sama user lah, kita udah nego-nego gaji dan sebagainya gitu kan. Itu juga kita perlu merhatikan di kontrak ada apa enggak janji yang diberikan secara lisan itu kan tertulis atau enggak gitu. Oh iya, benar. Itu penting. Itu penting. Perlu ditanyain. Jadi sebenarnya gini guys, mungkin kalian mau mana kontrak itu sebagai sesuatu yang yang kayak
sudah tertulis di loh batu yang nggak bisa dirubah-rubah. Tapi dalam proses negosiasi, ini saya tekankan pada proses negosiasinya ya. Kalian harus feel free untuk tanya, untuk kalian bisa menyampaikan pendapat. Jangan takut-takut gitu loh. Jangan dikira HR itu polisi, ya polisi. Maksudnya jangan dipikir kayak polisi yang apa susah, susah gitu. Yang image-nya tuh kayak galak. Gitu. Padahal mereka tuh bisa loh diajak diskusi. Tinggal gini, mereka tuh ngurusin ratusan karyawan. Iya, betul. Belum lagi ngurusin ratusan legal. Gimana caranya bisa mereka inget sedetail, setitik gitu loh. Iya, betul. Harus kita yang remind, bukan berarti mereka nggak peduli sama kita. Makanya jangan main feeling. Jadi bukan mereka nggak peduli sama kita, tapi emang kita yang harus aktif lah lebih aktif gitu. Ini aku sedikit cerita sih ya, pengalaman aku sendiri gitu. Kemarin waktu aku sebelum tanda tangan PKWT atau kontrak di sini ya, di kantor ini, waktu tanda tangan kontrak awal probation 3 bulan itu di WhatsApp-nya, di chat-nya itu tertulis 3 bulan ya, 3 bulan dengan gaji sekian gitu. Terus habis itu ternyata di kontraknya nih, setelah ada email kontrak tertulis 6 bulan. Nah, di situ ada miskomunikasi. Iya, benar. Yang mana otomatis kita harus cross check. Iya, harus cross check. Miss ini yang betul yang mana? 3 bulan atau 6 bulan? Perasaan kan waktu di perbincangan secara lisan itu kan 3 bulan. Iya. Akhirnya saya diskusikan sama HR terus dirubah gitu. Walaupun butuh beberapa hari tapi nggak masalah lah. Akhirnya kan clear ya, kita bekerja juga legowo. Iya, itu kuncinya sih legowonya tuh ya. Iya. Mungkin ini yang pernah kita discuss kayak soal tentang gaji kontrak. Terus kok nggak sesuai sama job desk-nya dan sebagainya. Nah itu mungkin apa ya, yang pernah kita discuss juga sih, yang pernah juga saya soundingkan, kalau misalnya kalian sudah sign setuju sama nominal tertentu, ya at least kita kerjain partnya kita tuh tanggung jawabnya sampai akhir gitu loh. Karena kan company-nya juga lihat, misalnya kami tak naik, kan bisa menghasilkan berapa juga untuk company. Tapi kalau misalkan gini nih, misalnya di dalam kita apply kerjaan gitu. Waktu apply kerjaan itu kan ada tulisan job description. Benar. Ya, terus habis itu kan ada range gaji gitu kan. Semisal gini, ada range gaji 4 sampai 5 gitu dengan job description pertama graphic design gitu lah. Tapi tiba-tiba disuruh edit videographer gitu. Nah, ini kan sudah beda ya anggapannya kita di sini akhirnya nambah job desk gitu kan. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, jadi rutin gitu karena dianggap bisa. Nah, menurut Kak Sydney ini, bisa nggak sih kita negosiasi gaji lagi walaupun mungkin di luar kontrak gitu? Ini agak susah ya pertanyaannya. Karena kita harus lihat dari beberapa sudut pandang. Contoh, sebelum kita misalnya mau sampaikan dulu, kita harus banyak self evaluation. Misalnya tiba-tiba disuruh videographer, which is itu sangat beda sama jadi graphic designer. Ini case-nya graphic designer ya. Nah, yang bisa dilakukan yang pertama, coba lihat dari sudut pandangnya yang kasih kamu tugas dulu, leadermu atau misalnya CEO-nya, CTO-nya. Apakah itu hanya sementara atau keterusan, atau memang kamu yang merasa in charge terus kamu memang take over terus gitu loh. Kamu nggak nyampaikan kalau sorry ini saya juga punya load yang lain gitu. Terus yang kedua harus susun komunikasinya, disampaikan yang baik, bukan langsung dedas. Aku di sini nih minta naik gaji, ya orang kan pasti mandangnya kayak kita juga nggak tahu kalau kamu yang kerjain terus-terusan sih gitu kan. Jadi harus komunikasikan dulu. Ini ternyata realitanya seperti ini. Mau gimana, mau nambah orang atau mau yang saya kerjain? Tapi kalau iya, apakah kompensasi saya bisa ditambahkan? Ada nggak bonus buat saya gitu? Jadi memang harus penekanannya itu di ngobrolnya sih, bukan langsung statement kayak minta gaji gitu. Sama kan kita kan juga mau di-treat kayak oh ya ini kita ada ini nih project ini, you bisa handle nggak gitu. Kita kan juga mau di-treatnya kayak gitu. Makanya kita juga harus treat kebalikannya, kita juga harus bisa discuss. Berarti discussion ya ini yang discussion. Ini interesting sih. Soalnya kan kebanyakan ada gap antara kita mau discuss ke siapa perihal gaji gini kan. Menurut si Sydney menurut Kak Sydney apakah kita itu sebaiknya kalau misalkan udah menemui kendala kayak gini, ini kita discussnya pertama ke siapa? Ke manajer kah, ke HR kah, atau ke siapa gitu? Kalau dalam case-nya startup masih 20 people lah, kita mungkin bisa sit bertiga antara the manager, the HR, karena kan sebagai penengah kan, maksudnya karena kita juga tahu job desk-nya, timnya dan sebagainya, penengah aja bisa lihat dari eagle view. Nah kuncinya eagle view tuh, jadi kita harus punya 2 orang yang eagle view. Nggak bisa cuma satu aja. HR kan juga bingung. Selama ini kamu apa, nanti malah di get back ke manajernya juga ngomong apa sih gitu. Daripada yang jelas itu
mending jelas ngomong bertiga gitu sih. Oh ya, jadi bisa langsung masukkan input-input gitu ya? Iya, setuju. Either kalau yaudahlah tambah orang aja, atau misalnya gimana cari freelance, cari intern gitu kan. Bisa cari solusinya bersama gitu ya. Iya, enaknya di startup itu kita juga bisa thinking as owner guys gitu. Jadi nggak melulu gini sih, kalau saya dari dulu kerja ya menerapkan saya adalah seorang CEO yang sedang bekerja sebagai karyawan. Beda kalau misalnya kamu mikir saya adalah karyawan yang sedang mau menjadi CEO, pasti mindsetmu tuh beda. Jadi kalau kamu punya mindset yang pertama tadi, yang kamu adalah CEO yang sedang bekerja sebagai karyawan, kamu maka akan bergerak dan thinking as CEO gitu loh. Strateginya gimana, win-winnya gimana. Memang nggak bisa dua-duanya satisfied. Iya. Nggak bisa. Itu hal yang impossible di dunia ini. Tapi at least ketemu jalan tengahnya. Oke lah, nanti kamu dapat apa, kita juga dapat apa gitu, sama-sama jalan tengahnya. Oke. Terus apa lagi ya? Bingung ya. Karena banyak sebenarnya kalau misalkan kita dalam keseharian itu kita menemukan clash, kita menemukan problem, kita nangis juga kan itu sebuah hal yang normal sebenarnya dalam dunia kerja gitu kan, suka duka gitu kan. Dari Kak Siti sendiri mungkin ada pengalaman nangis selama kerja gitu? Pasti ada lah. Kalau di state saat ini, misalnya kita ada nangis, ada apa, yaudahlah cukup kita, Tuhan dan keluarga yang tahu. Saya nggak libatin yang lain, walaupun misalnya saya ada rekan ya, namanya Jessica. Kita kan juga memang kerja di hal yang sama. Kadang kita ada masalah atau apa, kita tuh nggak bahas masalahnya, kita malah bahas kita harus ngapain ya ini, solusinya gimana. Jadi kita nggak pernah ngomong tentang masalahnya kayak sampai kita terbawa perasaan kayak, aduh tapi aku capek banget, aku malas lah kerja gitu, nggak pernah. Aku sama Jessica kita kontrak secara tidak tertulis ya. Kita ngomong kita jangan kayak gitu. bukan toxic positivity ya, beda. Aku tetap ngomong kok, kamu down di hari ini, ya sudah, aku validasi perasaanmu, Anda lagi down, take your time. Tapi jangan libatin yang lain. Karena belum tentu, karena gini, kadang kita nggak tahu sampai ada satu orang yang beritahu. Dan itu mempengaruhi perasaan kita, mengacau balaukan otak kita, jadi kita nggak kerja, kita sendiri yang rugi nanti. Karena performance kita tuh turun. Karena affected gitu ya, sama moodnya orang lain. Setuju. Makanya kalau kalian misalnya mungkin sekarang lagi merintis, dari apa, mungkin kalian pertama mulai dari admin staff gitu lah ya, paling mungkin dari bawah banget atau dari starter banget lah, dari nol. Itu better involve lah perasaanmu itu dengan dirimu, dengan Tuhan yang di atas, dan sama keluargamu aja. Gitu sih. Kalau sama temen itu ya udah discuss yang objektif aja gitu loh. Oke, kayaknya kok aku merasa ini kayak kita rada bersinggungan ya kerjaannya, gimana ya enaknya gitu. Itu kan bukan nggak ada perasaan sama sekali kayak, duh gaji aku kurang atau kurang, itu tuh menurutku hindari sih. Sejujurnya gini sih, kalau misalkan gitu ya, kita bisa take as view sebagai apa ya, mungkin gini sih, yang terjadi pada realitanya adalah kita memang bakalan sering, mungkin ada segelintir Maxians yang memang curhat ke teman-temannya kalau misalkan gajinya kurang, workload-nya banyak gitu kan, sampai lembur dan sebagainya gitu. And itu memang common terjadi gitu kan. Dan Kak Siti ini merupakan salah satu yang memang bisa ngefilter diri gitu kan. Tapi mungkin pesan aku buat Maxians di sini ya, yang adalah memang kita itu perlu mendiferensiasikan ya antara personal feelings dan professional feelings gitu. Jadi kalau misalkan memang pertama ya, kita merasa sedih, kita harus mengklasifikasikan sedih itu karena apa? Karena kerjaan kah? Atau karena coworkernya? Maksudnya karena partner kerja kita? Atau karena bosnya atau apa gitu? Kalau misalkan memang ini ya, klasifikasi pertama ini sebagai ruang lingkup pekerjaan, kita lihat lagi gitu, bisa solve sendiri nggak? Atau kita perlu bicarakan sama orang. Dan perlu bicara sama orang pun kita juga harus ngefilter dulu apa yang sekiranya tuh omongan kita itu bisa solve gitu loh. Iya, betul. Daripada state problemnya dengan baik, spesifik gitu ya. Misal memang gajinya kurang gitu, kita coba komunikasikan lagi gitu kan. Permisi, ini saya merasa kompensasi saya kurang. Bagaimana sebaiknya gitu kan? Apakah workload saya yang dikurangi? Apakah memang ditambah gitu? Ditambah pun apakah ada evaluasi selama berapa bulan gitu kan? Itu yang pertama ya. Atau mungkin biasanya nih kemarin ketemu banget ada teman-teman yang curhat CEO-nya narsis gitu. Nah kita bisa curhat ke siapa gitu? Barangkali kita bisa curhat ke HRD gitu kan. Kayak ini kenapa ya kok CEO kita suka menjustifikasi atau
mendegradasi gitu kan hasil kerja kita, itu bisa juga curhat ke situ. Daripada kita pendam sendiri, kita ngobrolin di belakang dan nggak ketemu ininya, problem solvingnya nggak ketemu gitu kan. Kalau misalkan kita ngomong sama HR atau kita ngomong sama tim gitu, saya rasa kalau misalkan secara professionally itu bakalan lebih ketemu jalan keluarnya. Gitu. Iya benar-benar, jadi lebih tahu harus ngomongnya ke siapa ya, nggak sembarang diomongin gitu kan. Ngomongin gaji ke tim ya salah, harusnya ke HR. Betul. Gitu. Atau mungkin langsung ngomongin ke head manager juga gitu. Ya tadi sih komunikasi bertiga, segitiga. Langsung bertiga aja, karena infonya juga bertiga. Oke. Benar. Ya jadi kadang ya mungkin masih proses gini, tanamkan di pikiran aja, oke ini proses, saya mau pokoknya harus ada value dasar yang kalian harus tanamkan sebelum kerja. Yang pertama tanggung jawab. Yang kedua tuh yang penting bisa inisiatif. Nah pokoknya basicnya coba dua ini dulu ya dijalanin. Kalau misalnya kamu ya tanggung jawab, mau gaji berapapun kamu kan selesaikan dulu. Kamu tunjukkan dulu, oh saya bisa selesaikan, baru saya minta nego. Tapi beda kalau kamu cuma menuntut kayak, oh ya saya minta naik, tapi hasilnya zong. Itu malah percuma. Malah image-mu yang buruk di pekerjaan. Betul. Gitu kan? Jadi ya itu benar, harus punya tanggung jawab dulu. Kalau punya tanggung jawab pasti ada rasa untuk menyelesaikan sesuatu yang dia mulai. Kalau misalnya nggak cocok pun nggak bisa, ya udah cari peluang lain. Oh saya pikir. Cari peluang lain. Tapi yang penting sebelum kamu keluar tuh tunjukin dulu kalau kamu tuh capable gitu loh. Nah, kalau misalkan kita mau keluar juga ya, ini berarti sudah perjalanan ya, sampai kerja, terus habis itu dan kita mau keluar kebetulan mau berpisah dengan peluang lain gitu. Itu juga usahakan kita itu nggak punya masalah, nggak meninggalkan masalah di perusahaan yang lama. Karena siapa tahu kan nanti kita butuh surat rekomendasi, kita perlu referral buat gitu kan. Seringkali sekarang kalau misalkan kita memang mau apply ke perusahaan baru, perusahaan itu akan menghubungi perusahaan lama kita gitu. Iya, tanya ini kerjanya bagus nggak gitu kan. Iya, konfirmasi gitu. Sering banget kayak gitu. Pokoknya jadi anak muda yang penting itu punya dua hal itu, sama ketiga ketangguhan itu ya, barusan kita upload videonya kan. Oh iya betul, resilience tadi malam. Jadi kadang tuh mungkin di zaman sekarang kita ini kan beda sama para kakak-kakak kita lah ya. Mereka dulu mungkin nggak ada sosial media, nggak ada yang talk about it. Sekarang tuh banyak talk about it, tapi banyak Gen Z yang menyalahgunakan kayak aduh sedikit narsistik atau justifikasi ini soalnya CEO nih dan sebagainya. Tapi kadang lupa koreksi loh, kerjaanmu udah bener belum? Bener. Ya kan? Itu yang nggak pernah dibahas sama Gen Z. Yang kemarin kita ketemu tuh ya. Jadi mungkin saya nggak sempat ngomong-ngomong sama, nggak, for your context Maxine. Kita ini kan kerjanya di mall gitu kan, di gedung mall, ya, kantornya. Terus kemarin itu kita ketemu sama sekelompok anak siswa yang baru belajar kerja. Tapi nggak apa-apa, maksudnya for fun aja, mereka cerita CEO tuh narsis dan sebagainya. Cuman kita kurang kulik dulu, kerjaanmu tuh apa? Kamu tuh sudah deliver apa gitu loh. Bisa aja penangkapanmu tuh salah apa yang dimaksudkan CEO, atau kamu mungkin kurang komunikasi. Tapi thank God-nya kalau misalnya kita di Maxi kan karena CEO-nya juga ajak one on one, bicara. Oke, saya bisa kasihkan benefit apa, kamu bisa kasih saya apa, itu kan lebih enak. Mungkin di tempat siswa tersebut, ya namanya siswa cuma 2 minggu ya, maksudnya kita tahu sendiri. Pastilah kita juga terbatas, apalagi informasi yang diberikan cuma 15 menit juga gitu kan. Setuju. Kita ketemu mereka juga singkat-singkat, bukan karena kita sombong. Karena kita ini juga literally baru makan siang gitu ya. Habis itu mereka tugas juga nggak bisa follow up satu. Iya, oke. Waktu magang SMA dulu saya juga mikir, aduh kok leader saya ini sombong banget ya, nggak pernah menuntun saya kayak guru. Ya beda lah, memang tes pertama kali kerja lah. Jadi ya buat siswa-siswa, kadang kalau kamu punya perasaan itu boleh lah curhat ke sesama gitu lah ya, tapi jangan di post di sosmed aja yang sampai menggiring opini. Oh, karena ada jejak digital juga. Betul, dan belum tentu juga mereka yang salah juga gitu loh. Lebih banyak self reflection. Betul. Tapi mungkin gini ya, satu hal pesan lagi, yakni karena kita baru starting anew nih buat siswa SMA yang baru mau magang, SMK yang baru mau kerja, bahkan fresh graduate S1 pun kita tuh juga magang 3 bulan. Magang atau kerja pun kita tuh kayak memang harus mengesampingkan idealisme dulu. Karena banyak banget yang berekspektasi bahwa kita begitu sudah mempunyai gelar tertentu, itu gaji kita bisa langsung nominal tertentu gitu. Itu gara-gara sosmed kan? Iya. Gara-gara orang karena ada banyak sekali influencer atau orang-orang yang memang kebetulan mendapatkan
gaji tersebut dan mereka memang beruntung gitu kan. Bukan, tapi mereka nggak ceritain prosesnya. Iya, mereka juga nggak ceritain prosesnya. Nah, prosesnya itu harus kita tahu. Siapa tahu influencer itu dari SMP udah kerja, jualan kalung dan sebagainya. Kita nggak pernah lihat kan? Kita nggak pernah lihat, Makanya kita juga harus pintar ngelola. Nah, itu realitanya adalah memang gaji awal itu bisa jadi kurang, bisa jadi sangat minus daripada ekspektasi kita. Ya kan? Tergantung kemampuan lah. Iya, tergantung kemampuan. Kalau aku nggak bilang nggak selalu, tergantung kemampuan apa yang bisa kamu kasih. Betul. Pokoknya gini, kerja di perusahaan itu transaksional. Gitu. Nanti kalau kalian udah 3 tahun, pasti kalian ngerti konsep inilah. Kerja di perusahaan itu sesuatu yang transaksional. Oke, kamu punya skill apa yang bisa kamu kasih, pasti kamu kompensasinya sesuai. Betul. Itu pasti, gitu. Karena sudah beberapa mengalami dan testimoninya real, tapi mereka jarang cerita. Tapi cuma mungkin ya gini ya, karena kan kebanyakan nih sekarang fresh graduate itu kan mereka berekspektasi, aku sudah belajar banyak 4 tahun gitu, langsung mendapatkan gaji tertentu gitu. Karena memang ada beberapa, anggaplah gini, yang memang mungkin bekerja di sebuah instansi tertentu yang mereka memang udah well founded gitu kan, langsung bisa mendapatkan gaji di atas 5 juta gitu. Setuju. Fresh graduate itu nggak semuanya kita bisa kayak gitu guys. Ada gaji yang memang baru kita mulai baru 2 juta gitu, kayak belak-belakan aja ya baru 3 juta, 1 juta, itu kayak it is normal. Baru awal buat menilai karena oke lah, kita memang harus kesampingkan idealisme itu tadi. Setuju. Jadi kita coba nih, misal sebelum teman-teman ini melanjutkan pendaftaran kerja itu juga harus pertimbangkan ya, apa hal yang bisa kalian dapatkan selain gaji, dan apa hal yang sekiranya akan menjadi kekurangan itu. Kalau misalkan menurutku ya, dengan gaji 1,2 juta, tapi aku bisa mendapatkan koneksi dan pembelajaran banyak, aku bakalan okein aja. Mungkin ada gaji 6 juta, kamu di kerangkeng di kantor doang, kamu nggak bisa ketemu siapa-siapa. Kayak cuma diem aja bikin kopi, fotokopi gitu. Jadi kamu keluar, kamu kayak ngeblank, aku nih selama ini ngapain? Itu terus gitu. Gitu. Nggak batas sebenarnya. Itu beneran loh itu. Jadi mungkin ada gaji 6 juta teman saya gitu ya, tapi bosnya rada gila. Maksudnya gila dalam arti kayak nggak mandang manusia gitu loh. Kayak dalam arti ya udahlah, kamu kerja buat aku, udah selesai gitu. Tapi nggak build people. Nggak apa ya, pokoknya sakarepmu gitu nggak sih? Iya, sakarepmu. Pokoknya lihat aja red flag-nya gini. Kalau perusahaan yang manajernya itu sudah lebih dari 10 tahun itu red flag. Paham ya? Sudah lebih dari 10 red flag. Gitu. Tapi kalau manajernya misalnya 5 tahun, 6 tahun itu masih oke lah menurut aku lah. Tapi kalau udah 10 tahun, 15 tahun itu berarti kayak, kok kamu nggak ganti-ganti orang? Kok nggak naik jabatan juga? Kok dia nggak naik jabatan? Bener. Oke lah gaji dia naik, tapi kok tanggung jawab dia kayak stagnan di situ aja. Stagnan di manajer aja. Something's wrong kan? Padahal harusnya bisa vice president salah sudah 10 tahun. Bisa, makanya. Berarti something wrong with the delegation, sama mungkin cara kerjanya gitu sih. Jadi lihat tadi bagian itu aja teman-teman gitu. Teman-teman Maxians ya. Maxians. Kalian lihat gaji tinggi tapi lihat dulu backgroundnya gitu. Kan di kuliah kan diajarin research kan, do your research. Ya itu sih seputar gaji ya, bersama Kak Sydney. Aku harap teman-teman Maxians juga ya mau daftar kerja itu bisa mendapatkan kerja yang diinginkan dan gaji yang diinginkan juga gitu. Dan semoga lingkungan yang diberikan juga bisa membuat teman-teman Maxians ini jadi berkembang jadi lebih baik gitu. Oh ya, Maxians, aku juga punya satu pesan lagi. Apa tuh? Jaga kesehatan karena beberapa teman-teman Maxi Warriors yang ada di bawah ini kena penyakit DBD, Kak. Jadi jaga kesehatan ya Maxi, jangan sampai yang pertama minum es, maksudnya dalam artian minum es sasetan, kemudian hindari kebersihan. Iya, jaga cuci tangan terus sebelum makan. Betul. Dan juga ya mungkin karena ini lagi masuk musim kemarau ya, banyak nyamuk, hindari ini kubangan-kubangan air gitu. Terus itu mungkin satu tips lagi, semprot hidung itu loh, bersihin hidung setelah kerja itu ngefek loh guys. Betul. Dulu kayak misalnya saya pilek bisa kayak 3 bulan sekali. Sejak mulai semprot-semprot itu enggak loh. Nah itu, ya hindari sakit ya, karena itu juga bisa mempengaruhi kinerja kerja juga. Jadi stuck gitu. Iya, jadi stuck, nanti ngaruh ke pekerjaan yang lain juga. Iya benar, sehat itu penting, aset lah ya. Iya, aset. Jaga aset tubuh kalian, dan itu juga sih, karena penyakit sekarang itu macam-macam, ada tipes ya, terus habis itu DBD, ISPA itu loh, ISPA baru tahu sih. Terus habis itu sekarang ada COVID varian baru, flu. Iya, coba baru nanti saya kasih beritanya. Kita gitu. Jadi ya udahlah, kalau misalkan seperti itu, pakai masker, jaga kesehatan, minum vitamin, dan
biasakan untuk bangun pagi juga sih. Oke. Ya olahraga lah ya. Maksudnya gerak dikit. Gerak dikit. 2000 langkah. Nah, yang kerjanya di mall nih beruntung nih. Iya. Harus makan, jalan. Kalau kan nggak kena udara loh. Tapi keringetnya nggak keluar ya. Nah itu. Kena AC. Kena AC sentral. Iya, makanya. Ya udah, ini BTW durasinya udah 30 menit. Thank you Maxine for watching. Nggak kerasa ya? Oh ya, nggak kerasa ya. Kita saksikan lagi Maxine Move On di minggu ke depan. Hari Kamis jam pukul 7 malam. Maximo tahun Kamis 7 malam. Maxine News hari Rabu jam 7 malam. Hafal sudah. Nanti malam ya ini. Editor tolong dipercepat editingnya. Oh, nanti malam ini tayang? Iya, nanti malam tayang. Bukan yang episode sebelumnya? Iya kan yang ini kan? Oh bukan, ini kan Maxine Move On. Oh, iya, paham. Maxine News-nya yang MNCB itu loh, ada sepil-sepil sedikit spoiler gitu. Aku mix. Oh ya, hari ini hari Rabu, right? Iya, hari ini hari Rabu. Maxine News. Iya. Oke. Semangat ya buat teman-teman semua. Semangat selalu bagi yang kerja, bagi yang mau magang, bagi yang mau studi independen. Yes. DM aja anggap aja kita teman gitu loh teman-teman. Jangan anggap kita CS. Anggap aja kita teman Kak. Gimana ya, bantuin dong gitu. DM aja di @messi.academy di Instagram, di LinkedIn, terus di mana lagi? Di YouTube bisa DM. Instagram. Di TikTok juga bisa. Oh ya, TikTok bisa. Dan ada WhatsApp-nya juga, Maxi. Yes. Ya. Email juga boleh deh. Betul. Email jangan. Oh, email jangan. DM aja kan kini kalian suka DM kan. Kalian pasti jarang email. Oh iya, oke. Jangan lupa like. Ini tak bantu nih. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe, share, komen. Nanti salah satu ada giveaway ya? Iya, ada giveaway. Salah satu penonton yang beruntung yang aktif dalam mengaktifkan Maxi Academy akan mendapatkan hadiah menarik. 3 pemenang. 3 pemenang. Ada merchandise, 1 sama saldo OVO. Oh iya, saldo OVO-nya disepil dong berapa? 50.000. Oh, 50.000. Cukup untuk membeli Kota. Chat time. Oh, Chat time. Oh enggak. Chat time sponsor kita, Naf. Itu 50.000 kalau misalkan buat beli pentol bisa buat mandi. Kuahnya. Tapi pentol sekarang mahal loh. Oh iya, pentol sekarang mahal. Bukan pentol goreng-goreng nih tapi. Banyak brand. Kita harusnya lain kali. Nanti bisa ya, ditit. Oke, yaudah. Ini udah 30 menit. Thank you Maxine for watching. Salam megang maksimal. Bolak-balik closing Jaim. Thank you ya, Ca. Menyenangkan hari ini.